Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sehabis bahasa Jepang, kebetulan ketemu, bukan kebetulan ya, emang sengaja saya kesini. Ada persoalan hukum yang harus saya investigasi di SMK Galunggung. Kita akan bincang ini, memperkenalkan diri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid. Kebetulan saya ditugaskan di SMK Galunggung oleh yayasan sebagai kepala SMK Galunggung. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih tetap dipercaya. Kebetulan ditemani dengan Bapak Ibu guru yang hari ini Ibu guru bukan Bapak, Bapak tidak ada. Bapaknya ini Pak. Dengan Ibu guru yang memang selalu ikut membantu dalam pengembangan atau berkembangnya pendidikan dan pengembangan sekolah SMK Galunggung di Tasikmalaya. Ini tuh. Oke, memperkenalkan lagi Bu dari sana aja. Ini kata siapa? Langsung aja. Perkenalkan, saya Vera Samraini di sini di SMK Galunggung sebagai guru produktif pemasaran. Mas ya Bu. Perkenalkan, nama saya Mita Nagita Rahman di SMK Galunggung dipercayai mengampu bimbingan dan konseling. BK ya. BK. Baik, nama saya Prilly Kusuma Dewi. Di sini saya mengajar sebagai guru produktif. Bu. Perkenalkan, nama saya Indi Sri Rahayu. Saya di sini mengajar pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, ini nyambung. Ini Pak Farid. Gimana nih? Kan saya sebagai dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, kita satu naungan di bawah Yayasan Galunggung tuh ada keputusan gubernur yang baru ya. Itu menimbulkan polemik yang besar. Nah, intinya yang saya tangkap tuh keputusan gubernur tentang dibolehkannya penambahan rombel ya dari 36 di sekolah negeri menjadi 50. Nah, itu ada dampak nggak ke SMK Galunggung? Gitu. Ya, terima kasih terkait keputusan gubernur terkait penambahan, bukan penambahan rombel ya, tapi penambahan jumlah siswa per rombel yang diatur dalam undang-undang itu maksimal itu di angka 36, tapi hari ini keputusan gubernur menyatakan bahwa memang maksimal 50 siswa per rombel di satuan pendidikan, khususnya mungkin negeri, baik SMA maupun SMK. Dan itu mungkin sangat berdampak sekali Pak, karena beberapa kebijakan ke belakang pun ketika bukan hanya menambah jumlah siswa, beberapa keputusan tahun-tahun ke belakang terkait penambahan rombel pun ataupun dibukanya kelas jauh atau dibukanya SMA terbuka itu bakal berdampak terhadap sekolah swasta. Yang dimana kita tidak boleh menafikan bahwa SMK swasta atau sekolah swasta itu ikut sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebelumnya itu kan dari dulu juga sudah seperti itu Pak, sebelum ada negeri. Itu dari tahun kemarin berapa? Tahun lalu yang masuk ke sini? Tahun kemarin kita yang masuk, yang daftar itu 30, tetapi yang masuk itu cuma 23 karena di perjalanan itu memang ketika yang sudah daftar itu ditelepon lagi oleh sekolah-sekolah yang lain. Yang sekarang cuma 19 orang. Berarti ada penurunan lah. Ada penurunan. Oke, ini dalam ilmu hukum ya, Pak Gubernur, kami di sekolah itu belajar hukum, mahasiswa juga tahu bahwa unsur hukum itu harus ada keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Itu nggak bisa. Pemerintah tuh harus memperhatikan 3 unsur. Jadi kalau membuat suatu aturan, apalagi ini sifatnya keputusan ya, jadi inisiatif gubernur, ini bermanfaat enggak gitu loh. Ternyata sisi bermanfaat oke sih bisa membuka peluang ke negeri misal. Tetapi secara keadilan mematikan sekolah swasta. Nah Bu, ini kita ke ibu-ibu yang cantik nih Bu. Nah Bu, tanggapan Ibu nih sebagai guru lah. Ini kan menyangkut kita bukan PNS ya, udah PNS belum? Belum. Nah, Baru. ini juga kan pejuang-pejuang pendidikan harus juga diperhatikan kan, apalagi bukan PNS masih mau ikut mencerdaskan. Kecuali gini lah, pemerintah kan pencerdasan bangsa urusan orang lah, ayah sekolah swasta bisa dengan naon.
mencek negara gitu, cabut semua undang-undang, rubah undang-undang Sisdiknas, termasuk ya di perguruan tinggi. Jangan ada peran partisipasi masyarakat. Gimana Bu? Jelas, silakan aja saya. Perwakilan Dari Ibu. Ma Bu, Tanggapannya untuk peraturan yang baru, Pak, yang jumlah siswa. Bagi saya pribadi, penambahan rombal di negeri itu sangat berpengaruh untuk swasta karena apa? Karena betul tadi yang dikatakan Bapak Kepala, penambahan rombal itu mematikan sekolah swasta. Sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia itu bukan hanya sekolah negeri yang menjadi lembaga pendidikan, tapi ada lembaga swasta. Nah, maka dari itu bukan hanya berdampak kepada jumlah siswa, tapi karir kami pun juga sama gitu. Terancam mau ke jenjang karir itu sulit, dikatakan sulit gitu, atau terhambat karena jumlah siswa. Coba untuk Bapak Gubernur mungkin dari kami, dari guru honor swasta, mohon untuk ditinjau ulang peraturan ya, kebijakannya ditinjau ulang dan untuk lebih transparan lagi ya. betul, lebih transparan dalam penerimaan siswa baru di negeri khususnya Betul. ya, gitu. Karena memang sangat berdampak bagi kami, terutama dalam jenjang karir. Ditambah sekarang kan dari tahun kemarin tidak ada formasi P3K untuk guru swasta. Lalu ditambah sekarang ada PPG juga, itu sebetulnya menjadi hadiah juga bagi kami, akan tetapi jadi sebuah istilahnya, sebuah ketakutan, takut tahun ke tahun swasta siswanya tidak ada, itu kan berpengaruh betul terhadap keprofesionalan kami sebagai guru di swasta. Seperti itu tanggapan dari saya pribadi mengenai kebijakan gubernur. ada yang mau nambahin Bu? Yang lain Sanes? Bu, ada nambahan? Enggak cukup. Tutup? Oh. Cukup. Jadi Intinya sama Pak. ini Pak, mungkin harus kita catat bahwa memang di Jawa Barat itu angka sekolah swasta dengan negeri itu jauh. Jadi lebih banyak swasta. Kalau berhitungan itu sekitar 60-40 atau 70-30. Kebayang Pak kalau hari ini kita di SMK swasta atau di sekolah swasta itu yang memang notabene gurunya itu bukan PNS dan mungkin belum sertifikasi. Dan yang paling saya khawatirkan dan paling saya prihatin itu gimana Pak? Hari ini banyak guru yang guru honorer yang di swasta itu masih mengandalkan penghasilannya itu lewat mengajar. Ketika fenomena hari ini penurunan jumlah siswa sehingga rombal berkurang, terus pasti bakal berkurang juga terhadap jam, pasti bakal berdampak pula terhadap pemecatan. Karena tidak mungkin hari ini, contoh misalkan ketika di sekolah itu biasanya kita ada 10 kelas atau 10 kelas dengan jumlah guru yang hari ini dengan rata-rata misalkan per kelasnya itu 25, kalau di swasta itu 25 sudah cukup Pak. Terus itu alhamdulillah per rombal itu 20 sudah alhamdulillah. Ketika sudah punya 250 itu cukup dengan 30 orang. Bayangkan hari ini ketika misalkan cuma 10 misalkan turun 5 rombal, jadi 5 rombal. Ada 10 orang guru yang tidak akan kebagian jam. Nah, sementara guru-guru tersebut ya tadi masih menggantungkan kesejahteraan hidupnya lewat mengajar di sekolah swasta. Oke, berarti dari keputusan Gubernur Jawa Barat itu selain berimplikasi terhadap keberadaan sekolah swasta juga guru ya intinya. Betul. Dan saya di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung lebih menyalip terhadap isi dari keputusan itu. Memang ketika saya pelajari bertentangan dengan Permendikbud kalau nggak salah yang 36, dan dalam hukum itu ada tidak boleh peraturan yang lebih tinggi itu yang bawahnya itu melawan, ya nggak boleh. Itu emang ada upaya hukum sih, keputusan gubernur itu udah keluar, udah dianggap legal. Nah, ada ruangnya itu adalah upaya hukum ke tata usaha negara. Bagaimana membatalkan itu ada ke pengadilan tata usaha negara. Dan itu harus yang berkepentingan. Gitu.
kami dari Sulawesi siap mengadvokasi itu kalau sepakat di Kota Tasik lah. Kita melakukan upaya hukum meminta Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan keputusan, karena itu banyak kalau dibaca asas umum pemerintahan yang baik itu. Satunya kan partisipatif itu ada dalam undang-undang tentang organisasi pemerintah. Karena Indonesia itu bukan negara kekuasaan, negara hukum. Salah satu ayat 3 berbicara hukum ya, walaupun kita gubernur misal ataupun presiden sekalipun, ada ruang publik untuk melakukan upaya hukum mengontrol produk hukum itu sendiri. Salah satunya kalau keputusan gubernur, kalau pejabat negara yaitu PT UN. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan swasta. Dan kita akan sidak lagi gimana ya? Masih di SMK Galunggung. Masih di SMK Galunggung, dan jangan lupa sekolah saja ke SMK Galunggung, yakin mau nganggur. Sekolah di SMK Galunggung bisa langsung ke Jepang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.